ayah, ibu, kakak laki-laki. Kalau kalian tahu demi putri jahat yang diadopsi keluarga Shen. Memaksa putri kandung sendiri, adik perempuan kandung, sampai bunuh diri. Kalian bakal merasa gimana? Song Chengjing, makasih udah pernah cinta aku. Tapi kamu terlalu baik hati, aku nggak kuat nerima itu. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku nggak mau ketemu kamu lagi. Umur 15 tahun, kamu gagal jaga keluargamu. Umur 26, Kamu gagal jaga suamimu, kamu cuma pecundang. Kamu itu pecundang sejati, seharusnya kamu nggak usah hidup. kamu harus mati. Selamat tinggal. Di dunia ini nggak ada yang sayang sama aku. Tapi aku juga nggak pernah nyakitin siapapun. Jayue, mulai sekarang aku jadi keluargamu. Nikah sama aku ya. Mama, kakak, kok kalian datang sih? Yue, jangan nikah dulu. Papa, mama, kakak, kenapa kalian datang? Yue, bisa nggak jangan menikah dulu? Yuran depresinya makin parah, tolong tunda pernikahanmu ya. Iya Yue, Yuran selalu bergantung sama Chengjing. Jadi aku harus kasih suamiku ke dia? Papa mama bangun dulu dong. Jangan lupa, kau hutang nyawa Yuran. Papanya mati demi selamatin kamu. Tapi aku udah kasih papa, mama, sama kakakku. Bahkan ginjalku juga untuk dia. Bisa nggak paham keadaan dikit? Yuran depresi kumat, kau nikah telat kan tak sampai mati. Aku tak paham keadaan. Aku, Yue. Ini ibu mohon sama kamu, kami sampai merengek-rengek begini. Mau gimana lagi sih? Yue, ibu mohon padamu ya. Kami sudah memohon seperti ini. Apalagi yang kau mau? Keluar. Tante. Kakak Chengjing, cepat beritahu mereka pernikahan kita tidak dibatalkan. Bener kan? Jayue, maaf penyakit Yuran kali ini parah banget. Pernikahan kita tunda dulu, yuk! Ya, aku nggak setuju. Aku nggak mau pembatalan pernikahan. Nggak setuju. Om Tante rumah sakit bilang Yuran kambuh lagi. Kita harus buru-buru ke sana. Ayo segera berangkat, iya cepat. Kak Chengjing! Aku pasti akan kawinin kamu, pasti kasih kamu pernikahan. Cuma sebuah biola, kenapa tidak bisa kamu berikan kepada adikmu? Cuma sebuah kamar tidur, kenapa tidak kamu relakan untuk Yuran? Cuma satu kuota magang di perusahaan. Kamu harus lebih memperhatikan, berikan kesempatan ini ke Yuran. Nanti aku akan carikan yang lebih baik untukmu ya. Wangi sekali. Jayue, hasil tes kecocokanmu dengan Yuran sukses. Asal kamu setuju menyumbangkan satu ginjalmu untuknya, dia bisa selamat. Bukan, aku tidak. Lihatlah, ayahnya tewas menyelamatkanmu. Apa salahnya kamu menyumbang satu ginjal? Satu ginjal tidak akan membunuhmu, kan? Kalau aku setuju, apakah ini berarti hutang nyawa ayahnya sudah terlunasi? Kalian tidak akan memaksaku melakukan apapun lagi. Aku setuju, Song Chengjing. Bahkan kamu juga milik Shen Yuran? Berarti aku yang salah? Kakak Chengjing, kenapa kamu kesini? Apa engkau juga milik Shen Yuran? Apa aku yang salah? Kak Chengjing, ada keperluan apa? Jayue, kamu sudah bangun. Aku balik ambil barang. Untuk apa bawa gaun pengantin? Adikmu iri kamu bisa pakai gaun pengantin. Dia pengen coba juga. Tolong biarkan dia pakai. Song Chengjing, siapa sebenarnya tunanganmu? Shen Jayue, adikmu depresi. Apa kamu nggak bisa mengerti? Jangan berlebihan lah ya. Song Chengjing, hari ini aku dan Shen Yuran
pilih salah satu. Maaf. Saudara sekalian, pernikahan Shen Jiayue dibatalkan sementara. Waktunya menunggu konfirmasi. Maaf ganggu semuanya. Oke, diterima. Kenapa dibatalkan ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dibatalkan? Kak, lihat gaun pengantinmu terlihat bagus saat aku pakai. Ini semua hutang. Song Chengjing, kita selesai. Yue, jangan seperti ini ya. Kamu tahu, aku dokter, adikmu kan masih depresi. Aku tak bisa tinggalkan pasien. Dia bukan adikku, kamu tahu itu. Kau anggap aku bodoh? Yue, banyak pasien lain tidak kamu tolong, malah hanya temani dia. Yue, jangan mikir yang bukan-bukan, oke? Kita sebentar lagi menikah, pasti akan ku minumahi, pasti akan ku beri kau keluarga. Kenapa rebut kakak Chengjing dariku? Kenapa? Aku tidak pasti kamu. Kamulah yang merebut kakak Chengjing dariku. Aku mohon, kembalikan kakak Chengjing padaku. Tanpa dia aku akan mati. Kalau begitu matilah. Yuran, Kok aku punya anak tak punya simpati sepertimu? Yuran Shen Jiayue, kapan kamu jadi begini kejamnya? Yuran, aku tak punya simpati. Aku kejam? Sudah lupa? Kalian yang janji tak akan memaksaku menyerahkan apapun padanya. Pergi! Keluarga Shen tak lagi menganggapmu sebagai anak. Pergi! Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yue, selamat ulang tahun. Yue, kamu tenang aja, apapun yang terjadi nanti aku akan selalu ada di sampingmu. Makasih. Song Chengjing, kenapa sih aku percaya sama kata-katamu? Kok kamu belum mati? Kalau kamu mati, kakak Chengjing pasti jadi milikku. Kakak Chengjing, Jangan marah sama kakak. pasti dia kesal dengan kami. Kak, maafin aku ya. Aku sakit kambuh, ngomong enggak karuan lagi. Saya tidak sengaja. Sungguh maaf. Aku sakit. Nggak sadar apa yang kulakukan. Yue, kan Yuran udah minta maaf, gimana? Pergi sana. Ayo pergi. Ayo pergi. Yue, jangan sedih. Hari ini hari kematian ayah kandung Yuran. Makanya kami menemaninya. Jadi kau juga menemaninya. Karena kau sudah memilih hari itu, aku akan segera pindah dari rumah pernikahan kita. Ayo kita pergi. Baik. Kau tahu kata terakhir ayah kandal Shen Yuran apa? Ayahnya bilang, berharap setelah dia meninggal keluarga Shen mengutamakan putrinya. Kau mau apa? Jangan lagi pakai cara begitu untuk cari perhatian, jaga kesehatanmu. Kau pikir aku pura-pura? Demi Song Chengjing. Bukan? Kau tahu Yuran tak bisa lepas dari Song Chengjing. Masih main seperti ini. Berikan Song Chengjing pada Yuran, selesai urusannya. Shenyan, aku adik kandungmu sendiri. Ayah Shen Yuran sudah mati saja tahu merencanakan buat putrinya. Tapi keluarganya sendiri? Kau sudah tahu semuanya. Saat berumur 15 tahun, Ye Yuran dibawa ke keluarga Shen. Ganti marga jadi Shen.
Sejak hari itu kalian selalu suruh aku mengalah padanya. Apa memang harus aku mati dulu kalian baru berhenti? Ngapa kau bicara sembarangan? Aku hanya pergi. Bu, menurut ibu, apa kakak akan datang ke pernikahan aku dan kakak Chengjing? Kakak, aku cuma tidak bisa menerima, aku ingin punya pesta pernikahan. Setelah acara selesai, aku akan kembalikan kakak Chengjing padamu. Bagaimana ya? Yue, jangan terlalu banyak berpikir negatif. Ini cuma pernikahan formal, sungguh. Psikolognya bilang ini mungkin masalah psikisnya. Kalau keinginannya terpenuhi, bisa jadi sembuh. Berani sekali kau mengundangku. Shen Yuran, kurang ajar kau. Kakakmu sedang mengalah. Yuran sedang sakit, cuma pesta pernikahan biasa. Nanti suruh Chengjing bikin ulang untukmu, kan bisa. Bu, kok ibu memihaknya terus sih? Aku kakak. Jangan marahin mama, ini semua salahku, aku nggak seharusnya sakit. Song Chengjing, kalau kamu nikah sama dia, Ma, Abang Chengjing, aku emang gak mau perang sama kakak. Dia pasti ngerti kok. Gak apa-apa, Yuran, kita pasti bakal sembuhin kamu. Teman-teman dan keluarga semua, besok siang jam 12 di Hotel Shenghua. Datang ya buat nikahan Yuran dan Chengjing. Kamu mau ngapain? Kakak, kamu udah lihat foto pernikahan aku sama Abang Tom belum? Cantik nggak sih? Memalukan banget. Kakak, besok aku bakal nikah sama Abang Tom. Umur 15 kamu nggak bisa jagain keluargamu. Umur 26 kamu nggak bisa jaga suamimu. Kamu itu pecundang. Semua yang kamu punya akan jadi milikku. Kamu itu pecundang, seharusnya kamu nggak hidup aja. Tom. Selamat buat pernikahan barumu. Papa, Mama, Kakak, kalau kalian tahu, demi anak perempuan diadopsi keluarga Shen. Anak perempuan jahat itu? Sampai bikin anak kandung sendiri mati. Adik kandung. Bakal rasanya bagaimana? Song Chengjing. Makasih udah mencintai aku. Tapi cinta yang kamu kasih, aku nggak kuat lagi. Kalau ada hidup lagi, Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Selamat tinggal. sampai jumpa. Cepat, cepat. Dokter Song, pasien yang lompat dari gedung itu terluka parah. Kamu dokter bedah terbaik di seluruh rumah sakit. Ayo pergi. Kakak Chengjing, kamu nggak boleh pergi. Yuran, aku ini dokter. Kakak Chengjing. Pergi saja, aku nggak bisa kendalikan diriku, maaf ya. Kakak Chengjing, kamu pergi saja, aku nggak bisa kendalikan diriku. Oke, aku nggak pergi, tapi jangan sakiti diri kamu. Kamu baik-baik aja? Kakak Chengjing, aku takut banget, aku takut kehilangan kamu.
Oke, aku nggak pergi, tapi jangan sakiti diri kamu. Jadi gitu dulu ya. Di rumah sakit kita ada orang yang loncat dari gedung, nggak parah, tolong datang bantu operasi. Dokter Song, kamu mending jangan nyesel. Sudah 5 tahun aku pergi Shen Jiayue. Selama ini kau hidup seperti ini? Yue. Song Chengjing, semoga pernikahanmu bahagia. Aku pergi. Ada apa, Xingzi? Operasi selesai. Gagal. Masa sih? Keinginan hidup pasien terlalu lemah dan dia sudah melewatkan waktu penyelamatan terbaik. Kak Chengjing, pernikahan akan segera dimulai. Aku masih ada urusan lain kali saja. Hei, apa kau cinta Shen Jiayue? Oke, kalau begitu jangan menyesal nanti. Baik, jangan menyesal nanti. Mari kita sambut kedua mempelai hari ini dengan tepuk tangan. Kak Chengjing, akhirnya aku bisa menikahimu. Halo, apa ini keluarga Shen Jiayue? Segera datang ke rumah sakit untuk mengurus jenazah. Rumah sakit menyuruh kita mengambil jenazah Jiayue. Masa sih tiba-tiba meninggal? Kayaknya sih ini cara dia mengganggu pernikahan Yuran. Lagi-lagi suka main cara-cara begini. Halo, apa ini keluarga Shen Jiayue? Benarkah ada pemberitahuan dari rumah sakit? Tidak mungkin. Silakan kedua mempelai bertukar cincin. Yuran bukannya pernikahan palsu ya? Kak Chengjing, ayo kita lanjutkan prosesnya ya. Jadi pengantinmu adalah impian terbesarku. Shen Jiayue, apa pedulimu jadi putri keluarga Shen? Nanti di semua yang punyamu akan jadi milikku. Rumah sakit ini pakai tarif apa? Anak saya sehat-sehat saja. Mana mungkin ada biaya kamar jenazah? Biaya jenazah apa? Anda ayah Shen Jiayue? Anakmu sudah mati masih mau cari masalah? Berapa kali rumah sakit sudah telepon, nggak ada yang angkat. Gimana? Mau kami buang jenazahnya? Ngawur kau! Aku bakal lapor ke pihak berwenang. Silakan, nggak pernah kulihat ortu kayak kalian. Anakmu udah mati 3 hari, diabaikan begitu saja. Siapa yang bilang mati? Pacarmu, Dokter Song. Pacarmu udah mati 3 hari. Tiap hari kamu temanin si adik ini. Lupa siapa pacarmu sendiri. Jijik banget sih. Lian Xiang, ini gimana ceritanya? Asal kumpul kau! Kakakku sehat-sehat, mana mungkin mati. Ayo ke sana, biar ketahuan bohong atau enggak. Halo, apakah ini Tante Shen Yuran? Ada apa? Mari ikut kami, harap bekerja sama dengan penyelidikan. Berdasarkan surat wasiat almarhum, kami menduga Shen Jiayue diduga bunuh diri karena hasutan. Harap bekerja sama dengan penyelidikan. Apa hubungannya dengan saya? Kak Chengjing, aku takut. Pacar saya masih hidup baik-baik. Jangan asal bicara. Apa kalian salah orang? Yue baik-baik saja, jangan sembarangan bicara. Bangsat ini pura-pura pintar sekali. Bilang, dia bayar berapa untuk menyewa kalian? Omong kosong. Sebelum loncat bangunan Shen Jiayue, meninggalkan 3 surat wasiat. Saya curiga ada yang menghasutnya bunuh diri. Surat wasiat. Umur 15 tahun, jagamu gagal melindungi keluarga. Umur 26, jagamu gagal mempertahankan suami. Kau memang yang kalah setiap kali. Kau pantas mati. Sebelum bunuh diri dengan melompat dari gedung, Shen Jiayue meninggalkan 3 surat wasiat. Kurasa ada yang mendorongnya untuk bunuh diri. Surat wasiat. Usia 15, kau gagal jaga keluargamu. Usia 26, Kau gagal jaga suamimu. Kau cuma seorang pecundang. Kau pantas mati. Yuran, jangan bicara seperti itu pada kakakmu. Bu, aku enggak. Aku yakin pasti kakak yang iri aku mau menikah dengan Kak Chengjing. Jadi sengaja menjerumuskanku
Ayah, ibu, Kak Cengjing, kalian harus percaya padaku. Bersalah atau tidak, ikut kami dulu. Shen Jiayue, mati saja kau. Mati pun masih mau merusak hidupku. Bawa pergi. Bu, aduh bu, bibi. Ayah, kenapa selalu aku yang mengalah? Aku yang harus mengerti. Shen Yan, masih ingat siapa anak kandungmu sebenarnya? Apa begitu saja aku setuju? Membalas budi bapaknya untuk menyelamatkan nyawa Yue. Kalian tidak akan memaksaku melakukan apapun lagi. Bu, aku kan anakmu sendiri. Aku salah, cepat bangun. Kamu bangun nanti aku nikahi ya, oke? Ngapain kalian pura-pura perasaan sekarang? Kalau bukan karena kamu menolak operasi, menunda waktu perawatan terbaik, Nona Shen tak akan tewas. Dokter Song, ada yang lompat gedung, luka-lukanya parah. Ini aku. Ini kesalahanku. Kalian sekarang pura-pura perasaan apa sih? Kalau bukan karena kamu nggak mau operasi, waktu pengobatan terbaik nggak bakal terlewat. Nona Shen juga nggak bakal mati. Dokter Song, ada orang lompat gedung, luka parah banget. Itu aku. Aku yang salah. Waktu dia hidup, kalian gak hargain baik-baik. Udah mati kalian malah pada sayangin dia satu-satu. Yuran masih di kantor polisi, ingat jemput dia ya. Kita udah kehilangan satu anak perempuan, gak boleh kehilangan yang lain lagi. Oke, aku ngerti kok. Xingzi, bawa aku pergi. Oke. Yue nggak peduli orang lain sayang kamu atau enggak, kamu harus sayang diri sendiri dulu. Kita mulai lagi gimana? Aku masih bisa mulai lagi kan? Aku bakal nemenin kamu. Kak, maaf ya, aku salah. Aku nggak seharusnya sakit, juga nggak seharusnya ngomong kayak gitu sama kamu. Maaf ya kak, aku nggak bisa ngontrol diri sendiri, maaf banget. Aku salah, aku nggak seharusnya sakit, aku juga nggak seharusnya ngomong kayak gitu sama kamu. Maaf kak, aku nggak bisa ngendalin diri aku sendiri. Maaf ya. Bapak, ibu, kakak, aku sakit beneran, maaf ya. Ibu. Aku harus gimana supaya kalian bisa maafin aku? Apa cuma kalau aku mati aja baru bisa? Kakak, aku nemenin kamu sekarang. Aku harus bagaimana kalian baru memaafkanku? Apa hanya dengan mati kalian baru rela? Kakak. Kakak, aku ikut menemani kakak sekarang. Astaga! Jangan gegabah, Kak Cengjing, Yuran. Kakakmu sudah tiada, aku tidak sanggup kehilanganmu lagi. Bu, mulai sekarang aku jadi kakak. Aku akan gantikan kakak menemani kalian. Yuran. Nah, jangan kejutkan ibumu lagi. Sekarang kita sudah kehilangan Jia Yue. Hanya tersisa Yuran. Ayah kak, aku akan menemani. Cukup berpura-pura menyesal, pasti mereka memaafkanku. Shen Jiayue, mati pun kau matilah, bisa apa? Minta maaf semudah ini, mati sia-sia aku. Ayo pergi. Gugup? Antusias? Sedikit sih. Usia 15 tahun, kau gagal lindungi keluargamu. Usia 26 tahun, kau gagal lindungi suamimu. Semua milikmu jadi milikku, wok.
kita harus pulang. Pulang buat apa? Rebut kembali segalanya. Oke. General. Kamu salah orang, Shen Jiayue sudah meninggal. Kamu lupa ya? Shen Jiayue sudah mati saat kamu menemani Shen Yuran. Dia kehilangan waktu terbaik untuk pertolongan jadi meninggal. Kalau begitu dia siapa? Dia tunanganku, nggak ada hubungannya sama kamu. Xingzi, ayo pergi. Cek operasi 6 bulan yang lalu. Aku curiga Shen Jiayue belum mati. Xingzi, ayo pergi. Cek operasi setengah tahun yang lalu. Aku curiga Shen Jiayue nggak mati. Kita pergi aja kayak gini. Gak mau ngasih dia 2 pukulan keras? Dia bakal balik nyari aku, kita tunggu aja. Oke, ikut kamu deh. Selanjutnya kita mau kemana? Pulang. Semuanya baru mulai. Harap kalian gak buat aku kecewa. Jang Xingzi, istri teman nggak boleh digoda. Kamu ngapain marah gitu? Kamu baik-baik aja kan? Kita udah bukan teman lagi. Sejak kamu nyakitin Jiayue saat itu. Lagi pula dia istrimu juga bukan... Tuan Song, cinta yang datang telat tuh nggak ada artinya. Yue, jangan ikut dia. Aku udah paham gimana perasaanmu waktu itu. Tuan Song, kita nggak kenal. Xingzi, ayo pergi. Bulan. Kamu sakit? Iya, lukanya belum sembuh total. Ayo aku temani kamu periksa. Aku pasti bisa mengobatimu. Tuan Song, apa kamu selalu sebaik ini ke semua pasien? Sampai mau ngantar sendiri? Bulan, aku... Tuan Song, jangan-jangan kamu masih punya perasaan sama Shen Jiayue? Sayang sekali. Bulan, maksudku Nona Shen, kamu ternyata masih hidup ya? Dokter Song, kamu kan sudah bertunangan dengan Shen Yuran. Jangan ganggu Nona Shen lagi, nanti malah malu sendiri. Memang terlalu tak tahu malu. Selamat ya. Nona Shen, aku temani periksa. Shen Jiayue, kamu ternyata masih hidup? Shen Jiayue, kau belum mati? Kak, meski kau kembali, aku yang akan menikahi kakak Chengjing. Selamat ya. Kuperingatkan, jauhi dia, jangan pakai alasan berobat. Untuk merayunya, dia cuma mencintaiku. Sampah yang kubuang. Hanya kau yang menganggapnya harta. Mari kita lihat siapa yang lebih penting bagi kau. Sudah?
Aku sangat senang kau kembali, Kak. Aku tidak sengaja merebut Kak Chengjing darimu. Kalau marah, emosi padaku saja. Jangan salahkan kakak Kak Chengjing. Dia cuma kesal karena kita akan nikah. Dia terlalu emosi. Jayu. Mata buta, Yuran tertutup. Lihat, ini baru pukulanku. Kelas tersebut tak punya perasaan, lihat. Barangku inilah yang kena. Kak Chengjing. Tidak apa-apa. Ayo, mata ke rumah sakit. Bukannya sudah membaik, kok kambuh lagi? Jaga kembali. Apa? Ibu Kak, kakak perempuanku pulang. Aku melihatnya langsung. Si anak durhaka. Sudah kuduga dia hanya berpura-pura. Gadis durhaka, aku sudah tahu dia cuma acting. Kalau kakak sudah pulang, kakak Chengjing tetap harus menikahi kakak. Aku rela mengembalikan kakak ke kakak perempuan. Yuran, Cuma sedih banget tiap mikirin kakak Chengjing. Aku rela mengembalikan kamu ke kakakku. Aku rela. Jangan pikirin itu. Aku pasti akan nikahin kamu, sembuhin penyakitmu. Itu yang paling penting. Dr. Chen, Anda tahu harus melakukan apa? Saya akan bayar dengan lumayan. Nona Shen, saya... Bilang penyakitku parah banget, bisa separah-parahnya. Ingat ya, uang di kartu ini cukup untuk pengobatan anakmu setengah tahun. Kurang nanti saya tambah. Terima kasih, Nona Shen. Shen Jiayue, meski kamu kembali, aku tetap akan sukses. Xiaoyuan. Yuan. Kak pulang. Hari ini Mama masak sendiri, semua lauk kesukaanmu. Orang rumah sakit bilang, Mereka salah jenazah, namamu malah terdaftar. nah sekarang sudah pulang, kita satu keluarga baik-baik aja ya. Jiayue Chengjing mau menikah sama Yuran. Ya nikahlah. gue dengar Chengjing dan Yuran mau nikah. Si aja. Yue, penyakit Yuran parah banget. Kamu kan kakak. Maklumin dong. Chen Yu. Jangan sedih, aku selalu ada untukmu. Makasih, aku capek banget. Peluk aku, ya. Ayah, ibu, kakak, aku yakin pasti kakak akan menerima kita. Apa dosa yang sudah kulakukan ini? Ini Acara pernikahan mereka, kamu akan datang kan? Data yang kuminta sudah didapat semua? Sudah, kalau begitu aku akan datang, kasih mereka hadiah spesial. Ayah lihat nggak? Aku mau menikah nih. Ayah, kematianmu jadi berguna. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk dua pengantin baru hari ini.
Yuran mau menikah denganku nggak? Aku mau. Cengjing kakak, akhirnya aku menikah sama kamu juga. Bukan pura-pura, ini beneran. Jiayue, bukannya dia udah meninggal? Ini gimana ceritanya ya? Nggak tahu deh. Jiayue, bukankah dia sudah mati? Apa-apaan ini? Tidak tahu. Rupanya dia tidak mati. Bukankah dia sudah meninggal? Kok bisa dia ada di sini? Wah, kamu datang. Putri sulung keluarga Shen ternyata hidup, dia kembali. Nah, bakal ada tontonan menarik. Kak, aku benar-benar sangat senang kamu bisa datang. Bukannya kamu yang mengundangku? Yue, Mama bisa memberimu kompensasi apapun di luar pernikahan ini. Hari ini kita jangan cari masalah, ya? Benarkah? Benar, kami semua senang. Semua bisa kembali. Kalau begitu, mulai hari ini dia menikah. Bagaimana kalau keluarga Shen tidak menganggapnya sebagai anak lagi? Kak, aku tidak punya adik sepertimu. Keluarga Shen dari dulu sampai sekarang hanya punya satu putri. Itu adalah aku. Shen Jiayue. Aku tak anggap kau adik. Keluarga Shen cuma punya satu anak perempuan, yaitu aku, Shen Jiayue. Kau cuma anak angkat. Kakak, maafkan aku. Ayah, ibu, kalau begini bisa bikin kakak pulang. Aku rela. Lihat tuh Ran, baik banget. Demi kau dia rela segitu jauhnya. Masa kau nggak ngerti keadaan sih? Benar, Yue. Buat apa segitu-begitu amat? Ada pepatah bagus, kalau rumah udah nggak tentram, itu artinya yang selama ini ngerugiin udah nggak mau ditindas lagi. Kamu ngomong seenak jidat! Jidat, kalian maksa aku serahin kamar? Kado, ginjal, bahkan tunanganku untuk dia. Kok nggak malu-maluin? Shen Yuran, nyawamu aja aku yang selamatin. Kagak ada rasa terima kasih sama sekali. Kak, aku sungguh berterima kasih. Tapi soal cinta, aku nggak bisa mengalah. Baik. Aku datang hari ini bawa kado istimewa untuk kalian berdua. Aku datang hari ini dengan kado yang sangat berharga untuk kalian berdua. Walaupun kamu putri keluarga Shen, memangnya kenapa? Semua milikmu akan jadi milikku. Kak, lihat Mas Cengjing menemani aku. Pianonya sekarang punya aku. Sudah magang di perusahaan Shen. Kak, sudah dapat kerja belum? Aku sakit, Shen Jiayue, ginjalku adalah hatiku. Yeyun, aku pasti akan merebut Mas Cengjing darimu. Kak, lihat aku pakai gaun pengantinmu. Cantik tidak? Kak, apa selama ini aku sudah menyakiti kamu dengan semua perbuatanku? Aku tidak tahu, aku sedang sakit. Aku nggak tahu lagi sakit nih. Yuran, kamu sampai buat sebanyak ini. Kak Tom, kau tahu kan kalau aku kambuh nggak bisa kendaliin diri. Semua omongan tadi itu nggak benar. Iyalah. Beneran, sumpah bener. Percaya deh sama aku. Dasar kantong plastik, bisa banget sih. Dokter Chen, Anda tahu harus berbuat apa? Uangnya nggak bakal kurang. Nona Shen, penyakit saya. Parahnya minta ampun. Berarti sekarang uang di kartu ini cukup buat pengobatan anakmu setengah tahun. Kurang, tinggal bilang. Terima kasih Nona Shen. Dasar, Shen Yuran ini. Bisa-bisanya nyogok dokter, mau rebut cowok gak pilih cara. Bohong bilang lagi sakit. Kalau aku yang jadi Shen Yuran, pasti udah depresi mati. Ayah kandung, ibu kandung, kakak, sampai tunangannya dikirim semua. Kamu nggak sakit, semua cuma pura-pura. Kamu tidak sakit, kamu hanya pura-pura. Aku memang sakit sembuhan. Kamu sampai berpura-pura sakit.
Demi kamu, kami sampai memohon pada Yue tidak jadi menikah. Membuatnya tidak punya keinginan untuk hidup sampai melompat dari gedung. Dasar kamu tidak tahu berterima kasih. Kakak Chengjing, jadi kamu tidak mengizinkanku operasi hanya demi membunuh Jia Yue? Tidak, aku tidak tahu yang melompat itu kakak. Kami sudah begitu baik padamu, bagaimana bisa kamu baik? Masih saja kehilangan sensitivitas, haha. Kalian berdua sebagai orang tua tidak percaya pada anak sendiri? Kamu sebagai kakak tidak menyayangi adikmu sendiri. Dan kamu sebagai tunangan bermain ganda. Apa aku yang memaksa kalian? Shen Yuran, aku ingat demi aku kau berikan kamar Shen Jiayue padaku. Ayah, demi aku berikan separuh saham perusahaan padaku. Lalu ibu, Bahkan tak segan mengambil ginjal putri kandungnya sendiri untukku. Sedangkan kau yang datangi aku sendiri. Kau, sudahlah, setiap aku menangis berpura-pura lemah. Langsung memicu naluri protektifmu. Setiap kali kau meninggalkan Shen Jiayue demi aku. Saat kau memelukku erat-erat, mana aku lihat kesedihanmu. Dan kau Shen Jiayue, paling ku benci sikapmu yang sok tinggi itu. Bajumu yang kau tak mau kasih padaku, makanannya yang kau tak suka berikan padaku, apakah aku anjingmu? Kamu kasih aku rok yang kamu nggak mau, makanan yang kamu nggak makan, aku anjingmu apa sih? Kamu mikir gitu aja ya? Iya, aku suka. Ya Tuhan, itu salahku. Jiayue, maaf ya, Mama nggak tahu semua yang terjadi. Sayang, maaf. Adik, maaf ya. Sejak Shen Jiayue lompat dari gedung, dia sudah mati, keluarga Shen sudah nggak punya anak perempuan lagi. Inuzenya, tolong ikut kami sebentar. Sejak Shen Jiayue tewas usai terjun gedung, keluarga Shen sejak lama tak mengakui aku sebagai putri mereka. Apa ini Shen Yuran? Tolong ikut kami. Berdasarkan apa? Ya, kami sudah mengumpulkan cukup bukti tentang kematian ayahmu. Kamu yang menggunting kabel rem? Ayah, selama Shen Jiayue mati, aku bisa menggantikannya menjadi nyonya muda. Yang penting kalian semua mati, aku bisa diadopsi keluarga Shen. Aku bisa sah menjadi nyonya muda keluarga Shen. Bagaimana dia bisa berbuat seperti ini? Ini kan ayah kandungnya sendiri. Kok dia bisa begitu? Ini terlalu kejam. Ya Yuran, tak kusangka kau sejahat ini. Tak hanya mau membunuh ayahmu. Kau juga ingin membunuh Jiayue. Ini semua rekayasamu. Tolong ikut kami. Keluarga Shen tidak menerima anak perempuan sejahat kamu. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Yoran, aku tak menyangka kau begitu jahat. Kau tak cuma Ingin membunuh ayahmu? Kau juga mau membunuh Jiayue. Semua ini kau palsukan. Ikut kami sekarang. Keluarga Shen tak punya putri jahat sepertimu. Mulai hari ini, kau sudah membesarkanku 10 tahun. Bagaimana bisa tegak? Pergi kalian. Shen Jiayue mati kau. Kau sampai segitu cintanya padanya? Ya, aku mencintainya. Dari dulu sampai sekarang hanya dia. Aku akui aku pernah terpesona oleh kelembutanmu. Tapi hatiku selalu untuknya. Kamu sangat mencintainya. Ya, aku cintai dia. Sudah dari awal aku cintai dia. Aku akui aku pernah terharu melihat kelembutanmu. Tapi yang kucintai selalu dia. Yue, aku salah. Sungguh aku sadar kesalahanku. Baru sekarang aku mengerti betapa kelirunya diriku. Aku tak akan memaafkanmu. Tapi ku bebaskan dirimu. Hari ini cukup seru? Seru, aku bisa berpamitan dengan masa lalu.
Terima kasih kerjamu, akhirnya selesai kita lewati jalan ini. Aku bisa mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Kerja keras, akhirnya jalan ini selesai juga. Yue, nanti ada bintang-bintang ini yang nemenin kamu. Kamu nggak bakal kesepian lagi. Deng, Yue, lihat boneka ini. Sama kayak Yue kita. Imut banget. Yue, maaf ya Shenian, kita kan udah dewasa. Harus tanggung jawab sama apa yang kita lakukan. Kamarmu aku udah beresin lagi, balik kayak semula. Maaf, aku perlakuin kamu kayak gitu. Aku nggak pantas jadi kakakmu, aku juga bukan adikmu lagi. Yue, pulanglah. Kamarku sudah kurapikan. Iya, Yue, sebelumnya ibu dan ayah yang salah. Seharusnya kami tidak memperlakukanmu begitu. Nanti kami akan memperlakukanmu dengan baik. Kita Yue ini kan putri kecil, bahkan kalau kamu mau bintang di langit, ayah akan ambilkan untukmu, bisa tidak? Jangan nangis. Yue, ini biola pemberian ibu, suka tidak? Yue, nanti akan kubuat kamu jadi gadis paling bahagia sedunia. Sudah terlambat. Permintaan maaf ini kunantikan sangat-sangat lama. Sekarang sudah tidak penting lagi. Keluarga Shen, mulai sekarang tak ada lagi putri bernama aku. Yue! Jangan buat aku lebih membenci kalian, Yue. Keluarga Shen, mulai sekarang aku bukan lagi putrimu. Jangan bikin aku semakin membencimu, sayang. Maafin aku datang untuk minta maaf. Aku tahu aku salah. Song Chengjing, dulu aku sungguh sangat mencintaimu. Tapi perasaan ini sudah habis terkikis setiap kali kau meninggalkanku. Memang aku tak pantas. Kau selalu bilang tidak ada apa-apa dengan Shen Yuran, tapi perselingkuhan bukan cuma soal fisik. Aku lepaskan kau sekarang. Aku juga melepaskan diriku sendiri. Cinta yang kubutuhin itu istimewa, favorit, yang cuma satu-satunya. Miss Shen, aku udah nunggu kamu lama banget. Kenapa? Kamu masih nggak mau ya? Tentu mau, asal kamu berapa lama pun nggak apa-apa. Katakan, apa keperluanmu? Tahu nggak? Gue paling benci lihat lu sok tinggi kayak gitu. Sombong, cantik mencolok. Semua orang cuma lihat elu doang, makanya elu bisa ngapa-ngapain pakai cara apapun. Sejaliwan. Aku sangat iri padamu. Oh ya, papaku cuma sopir keluarga Shen. Aku diremehin teman-teman sekelas. Cuma elu yang mau main sama gua ngasih baju bekas. Sepatu second. Mainan lama, aku kayak penerima sedekah, tau nggak? Itu semua sebenarnya baru. Ibuku sengaja bilang begitu biar nggak nyinggung perasaanmu. Maaf. Aku salah. Yue, gimana aku akhir-akhir ini? Lumayan lah. Kapan aku jadi karyawan tetap? Tergantung kamu aja. Kasih aku tenggat dong. Bodoh, di sini siapa ngomongin itu? Keluar sana jadi orang baik, jangan lihat ke belakang.
Ayah, ibu, kakak, aku pulang. Ayah, ibu, kakak, aku pulang. Kau mau apa? Aku tahu salah, akan kuganti semua kerugian kalian. Pergi, kau bukan anak kami. Minggir! Pergi sana! Ini aku yuran kesayanganmu. Pembunuh! Kembalikan putriku. Di mana putriku? Hah? Kembalikan dia. Di mana putriku? Aku akan cari putriku. Kau jangan pernah muncul lagi di sini. Jika tidak, kau akan kuburu. Maafkan aku, Kak Bu. Jia Yue, kita sudah pernah lihat satu sama lain pakai celana bolong. Juga lihat saat kita paling berantakan. Aku berharap kini kita bisa lihat bagaimana kita menua bersama. Kalau aku tua nanti, aku masih bakal keren gak ya? Keren atau enggak sih sebenarnya nggak penting. Jia Yue, kamu mau nikah sama aku nggak? Aku mau. Kamu sudah bangun? Aku baru saja mimpi. Mimpi apa? Di mimpiku, awalnya aku nggak suka kamu. Aku malah suka Song Chengjing. Dia berkali-kali ninggalin aku. Aku mimpi ayah, ibu, dan kakakku ninggalin aku demi anak angkat mereka. Jangan takut, aku di sini, aku selalu ada. Xingji, ayo kita pergi. Xingji, kenapa aku lihat dia kayak orang yang ku kenal ya? Orang asing aja kok. Iya, aku kok bisa luka ya? Kamu terlalu bodoh. Nyebrang lampu merah nggak lihat jalan. Kena mobil tuh. Kamu yang bodoh deh. Ayo kita balik ke kamar rumah sakit. Oke. Kamu yang goblok deh. Ayo kita balik ke ruang rumah sakit. Oke. Bapak, ibu, kakak, kok kalian datang sih? Kami mau nengok kamu. Aku baik-baik aja. Ada Tom di sini jaga aku, kan cuma kecelakaan mobil doang. Takut apaan sih? Aduh, Mak. Yue, Ma. Aku kupasin apel buat kamu.